Sebuah korban dievakuasi ke Padang Bayi sudah dipulangkan. Jelang HUT ke-68 Bali, warga sampaikan harapan. Groundbreaking Jalan Lingkar Selatan. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, Kompas Pagi kembali hadir menjumpai pagi Anda. Selamat Hari Jadi Pemerintah Provinsi Bali yang ke-68 tahun. Semoga dengan memperkuat sinergi dan komitmen bersama, pemerintah dapat mewujudkan Bali yang lebih maju. Saudara, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Tak ketinggalan, berita olahraga juga akan kami hadirkan dalam segmen Kompas Sport. Sebelumnya follow Instagram kami di Kompas TV Dewata dan Facebook kami di Kompas TV Dewata. Juga saksikan serta subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Bersama saya, Cokorde Bagus, kita simak informasi selengkapnya dalam program Kompas Pagi, edisi Jumat 14 Agustus 2026 di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, sebelum menyimak berita terbaru hari ini, tim redaksi akan hadirkan terlebih dahulu rangkuman berita sebelumnya dalam Kilas Peristiwa Kamis. 33 penumpang KMP Putri Yasmin yang mengalami kebakaran di Selat Lombok dievakuasi ke Pelabuhan Padang Bayi, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali dengan menggunakan kapal Portling 2. Kekeringan terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali menyebabkan krisis air bersih di beberapa daerah. Di Desa Manisutu, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan untuk keperluan minum hingga mencuci pakaian. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Tabanan menggeledah kantor Dinas Kesehatan terkait kasus pengelolaan dana BBM dan makan minum tahun 2023-2025 dengan modus operandi pertanggungjawaban fiktif. Diikuti 6 tim Liga 1 dan Liga 2, kompetisi sepak bola putri bertajuk Indonesia Women's League 2026 siap bergulir bulan Oktober mendatang. Informasi pertama saudara, setelah mendapat perawatan dan makan serta dinyatakan sehat, 35 korban kapal KMP Putri Yasmin yang terbakar di Tanjung Bangko, Lombok akhirnya dipulangkan. Semua korban dijanjikan kompensasi ganti rugi atas barang berharga oleh pengelola kapal. Pihak kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Padang Bayi Kabupaten Karangasem, Bali akhirnya memulangkan semua korban kapal KMP Putri Yasmin yang terbakar di Tanjung Bangko, Lombok Rabu dini hari. Sebelum dipulangkan, 35 penumpang dilakukan pengecekan kesehatan di kantor ASDP Padang Bayi serta seluruh korban diberikan makanan. Setelah dinyatakan seluruhnya sehat, mereka diantar petugas ke rumah asal mereka masing-masing. Sementara para korban akan mendapatkan santunan dari pihak Jasa Raharja. Untuk penumpang luka akan mendapatkan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan meninggal sebesar 50 juta rupiah. Sementara untuk barang berharga akan diganti rugi oleh pihak pengelola kapal. PT Kepala Kantor KSOP Padang Bayi bilang, untuk saat ini semua penumpang sudah dipulangkan ke tempat asal masing-masing. Untuk pulang ke Lombok, petugas memberangkatkan dengan menggunakan kapal. Sedangkan wilayah Bali diantar ke rumahnya menggunakan kendaraan dan semua penumpang dinyatakan sehat. Jadi penumpang setelah mendapatkan perawatan dan dinyatakan sehat, mungkin penumpang bisa pulang ke pelabuhan terdekat yaitu Pelabuhan Lembar karena ditunggu dari pihak keluarga. Nah Pak, untuk kondisi korban seperti apa Pak? Kondisi korban sejumlah 35 penumpang tadi dinyatakan sehat oleh Balai Besar Karantina Kesehatan Denpasar dan dinyatakan sehat bisa pulang. Untuk sementara ini sejumlah keluarga masih berdatangan ke pos ASDP Padang Bayi untuk mencari informasi keadaan dan kondisi sanak keluarga yang berada di kapal naas tersebut. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali.
Sementara hari kedua pasca kebakaran kapal motor penyeberangan Putri Yasmin yang terjadi di perairan Tanjung Bangko-Bangko, Lombok, pihak keluarga masih setia menunggu kabar terkini. Mereka berharap keluarga mereka segera dapat ditemukan. Pihak keluarga tidak meninggalkan pos pelayanan di kantor ASDP Padangbae, Kabupaten Karangasembali. Bahkan mereka rela menginap untuk mendapatkan informasi terkait keluarganya yang ikut dalam insiden kebakaran kapal motor penyeberangan Putri Yasmin di perairan Tanjung Bangko-Bangko, Lombok, Rabu dini hari sekitar pukul 5:15 WITA. Mereka berharap anggota keluarganya segera bisa ditemukan karena dari data nama-nama yang sudah berhasil dievakuasi petugas gabungan, namun keluarganya atas nama Selvina Rambu Mayi, 29 tahun, belum tercantum. Keluarga penumpang KMP Putri Yasmin bilang, memang kakak bersama suaminya dan temannya naik kapal KMP Putri Yasmin dan sebelumnya temannya sempat menginfokan kepada sepupu kapal yang ditumpangi terbakar. Sementara suaminya dan temannya sudah berhasil dievakuasi. Terakhir berkomunikasi saat akan berangkat pulang ke Manado, berharap agar keluarganya segera bisa ditemukan. Ke sana kan mereka berlima nih. Jadi sepupu saya sama ipar sama bapak sama ipar saya juga yang cowok udah ketemu. Sedangkan kakak saya yang pertama ini belum ketemu. Sampai sekarang belum ada informasi yang jelas. Cuman semalam kan sempat ditelepon sama tim SAR ke sana. Katanya hari ini, pagi ini dilanjutkan untuk pencarian. Itu terakhir komunikasi hari apa? Terakhir komunikasi itu 2 hari yang lalu sekitaran jam 10 malam. Memang sebelumnya sempat mengabarkan bahwa ada tragedi seperti ini? Kalau sepupu saya sempat mengabarkan ke saudara laki-lakinya. Terus paginya saudara laki-lakinya teruskan videonya ke saya. Oh, berarti sampai saat ini belum ada Sampai saat ini belum ada kabar, sudah dihubungi nomor telepon mereka, tapi Memang dia berangkatnya dari Pelabuhan Padangbae ya? iya, dia berangkatnya dari Pelabuhan Padangbae ke Lembang. Tujuannya mereka ke Subang, ikut kapal Dharma Saputra. Cuman kejadiannya belum terjadi seperti itu. Hingga saat ini, petugas gabungan masih melakukan pencarian terhadap 5 korban yang masih dinyatakan hilang. Sementara sebanyak 212 penumpang dan kru kapal sudah berhasil dievakuasi. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasembali. Beralih ke Denpasar, saudara. Aksi pencurian di sebuah minimarket di Denpasar terekam kamera CCTV dan menjadi bukti petunjuk polisi untuk menangkap pelakunya. Pelaku yang merupakan buruh serabutan ini sudah 3 kali beraksi di tempat yang sama dengan mengambil minuman keras dan sejumlah kebutuhan sehari-hari. Inilah rekaman kamera CCTV saat seorang pria berinisial AR datang ke sebuah minimarket di Jalan Anjelir, Denpasar dan berpura-pura untuk berbelanja. Namun saat pegawai minimarket lengah, pelaku sengaja mengambil sejumlah barang berupa 2 botol minuman keras serta parfum yang disimpan di dalam kantong jaket. Namun saat pegawai minimarket lengah, pelaku sengaja mengambil sejumlah barang berupa 2 botol minuman keras serta parfum dan disimpan di dalam kantong jaket. Setelah mendapat laporan dan bukti CCTV, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Kepada petugas, pria asal Tasikmalaya ini mengaku sudah 3 kali melakukan pencurian di lokasi tersebut dengan dalih kebutuhan ekonomi. Meski demikian, polisi tetap memproses perkara ini dan mendalami motif pelaku karena selama 3 kali melakukan aksi pencurian, pelaku selalu menyasar minuman keras. Dapat kami sampaikan terkait dengan kejadian yang viral. Jadi pada saat itu korban sudah langsung menghubungi pihak kepolisian melalui 110 dan pada hari itu juga korban sudah membuat laporan resmi dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi tim anggota Polsek Dentim sudah berhasil mengamankan ya. Jadi mengamankan pelaku yang bersangkutan memang mengakui. Jadi mengakui sudah melakukan perbuatan tersebut 3 kali ya di tempat dan di toko yang sama. Alasannya? Sementara alasannya karena motif ekonomi ya.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 Jungto pasal 126 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Nandang Astika, Kompas TV, Denpasar, Bali. Informasi lainnya saudara, langkah besar Pemkab Badung dimulai melalui groundbreaking proyek Jalan Lingkar Selatan yang bernilai hampir 3 triliun rupiah. Proyek strategis ini diharapkan menjadi titik balik penanganan kemacetan, sekaligus memperkuat daya saing pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Badung. Pemerintah Kabupaten Badung, Bali resmi memulai pembangunan Jalan Lingkar Selatan melalui groundbreaking yang digelar di Pecatu Senin pagi 27 Juli 2026. Proyek infrastruktur bernilai hampir 3 triliun rupiah ini menjadi salah satu proyek jalan terbesar yang pernah dikerjakan Pemkab Badung untuk mengurai kemacetan sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata dan perekonomian Kabupaten Badung. Bupati Badung menyebut pembangunan Jalan Lingkar Selatan menjadi langkah strategis untuk menciptakan jaringan jalan baru yang mampu memecah kepadatan lalu lintas di Badung Selatan, sekaligus membuka akses yang lebih cepat bagi masyarakat dan wisatawan. Hari ini merupakan sejarah buat kita ya, karena seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, bahwa terhadap beberapa bottleneck yang menjadi salah satu hambatan buat keberlanjutan pariwisata kita, terutama kemacetan yang sudah menjadi mentradisi di simpang Poltek, GWK dan Nirmala sampai ke Uluwatu akibat dari kunjungan wisata yang cukup padat sekali ke Uluwatu, berdampak macet. Akhirnya kita bisa menjawab dengan satu solusi bahwa kita membuat Jalan Lingkar Selatan akses Jimbaran menuju Uluwatu dengan panjang 10 km lebih. 10 km lebih dengan anggaran sekitar 2,9 triliun. Walaupun memang langkah yang kami lakukan bahwa sebagian dari anggaran konstruksi pengadaan lahan dan konstruksinya adalah bersumber dari PT SMI pinjaman, tapi juga kontribusi dari PAD juga ada sekitar 511 miliar. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Badung, Inyoman R. Karyasa, menjelaskan secara teknis rute pembangunan, tahapan pekerjaan, serta target penyelesaian proyek Jalan Lingkar Selatan. Dalam rangka mengurai kemacetan, ini sudah menjadi visi misi Bapak Bupati Badung terpilih. Ini juga merupakan permasalahan yang menjadi isu strategis yang harus segera diselesaikan. Inilah jawabannya. Kita untuk di Badung Selatan, kita ada pembangunan Jalan Lingkar Selatan, termasuk ada nanti dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan overpass, yang mana pembebasan lahannya, perencanaannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung. Ini adalah salah satu upaya untuk mengurai titik-titik kemacetan. Nanti ada rencana pembangunan ke depannya setelah ini adalah beberapa shortcut jaringan jalan baru seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Secara detail sudah disampaikan, nanti ada dari Wonogiri menuju ke Kampus Unut. Nanti terus sampai ke Jalan Dharma Wangsa dekat Poltek Par, seperti itu. Pada tahap pertama tahun 2026 hingga 2027, Pemkab Badung akan membangun Jalan Lingkar Selatan dan penataan Simpang Siligita dengan total panjang mencapai 10,89 km. Proyek ini menelan anggaran sekitar 2,91 triliun rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2027 hingga 2029, pembangunan akan dilanjutkan melalui sejumlah ruas baru seperti akses pintu tol Nusa Dua Sawangan, Jalan Goagong, hingga koneksi Udayana Dharma Wangsa sepanjang 19,94 km dengan anggaran sekitar 2,74 triliun rupiah. Pemkab Badung berharap proyek Jalan Lingkar Selatan menjadi solusi jangka panjang mengatasi kemacetan, sekaligus memperkuat konektivitas, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi Badung. Putu Farah, Komang Suwarbawe, Kompas TV, Badung, Bali. Saudara, kami ada informasi pilihan dari berbagai provinsi di Indonesia. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Dari Palembang, saudara, kebakaran lahan kembali terjadi. Api membakar lahan di Jalan Soak Batu, Karya Jaya, Kertapati yang berbatasan dengan Ogan Ilir. Lokasi yang dekat dengan pemukiman membuat petugas berjibaku hingga malam hari. Dua regu Bagala Agni dari Daops Banyuasin dan Lahat bersama BPBD serta warga berjibaku memadamkan kebakaran lahan di Jalan Soak Bato, Kelurahan Karya Jaya, Kertapati, Palembang, Selasa malam. Lahan yang ditumbuhi ilalang dan vegetasi rawa terbakar sejak Selasa sore. Angin kencang membuat api cepat menjalar, terutama pada vegetasi yang kering. Petugas berupaya memutus jalur api agar tidak merambat ke permukiman warga yang berada di sekitar lokasi. Gimana tadi ceritanya? Iya banyak gede Pak, apinya sampai ke sana terus keliling sampai ke sana Pak tadinya. Tahu penyebabnya apa Pak? Enggak tahu Pak, kita penyebabnya tahu-tahu datang api Pak dari kantor Camat. Dari rumah susun Pak. Takut Pak, kita takutnya kebakaran di sini tadi Pak. Tahu kebakaran gudang ini kan, jadi kita susah tadi. Upaya pemadaman terkendala angin yang berubah-ubah, asap pekat, serta sumber air yang mulai terbatas. Setelah lebih dari 2 jam, api akhirnya berhasil dikendalikan melalui pemadaman dan mop-up. Kebakaran ini cukup luas dikarenakan hembusan angin cukup kencang. Kemudian di beberapa titik memang kesulitan air, air yang terbatas. Pemadaman di lokasi dekat perumahan warga menjadi prioritas kami. Alhamdulillah warga cukup support membantu kita untuk melakukan kegiatan pemadaman, memberi informasi di mana letak sumber air dan di mana jalur-jalur evakuasi. Petugas kini tetap bersiaga, terutama di wilayah perbatasan Palembang dan Ogan Ilir, menyusul kebakaran lahan yang kembali berulang. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan masih melanda sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, saudara. Di tengah puncak musim kemarau, Satgas Penanganan Karhutla Sumsel mencatat aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak menjadi salah satu pemicu kebakaran yang terus berulang. Hingga 10 Agustus 2026, BPBD Sumatera Selatan mencatat 399 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Angka ini terus mendekati jumlah kejadian sepanjang Juli 2026 yang mencapai 456 karhutla. Di tengah pengaruh El Nino kuat, karhutla di Sumatera Selatan juga dipicu aktivitas manusia. Penggunaan api untuk membuka lahan baik disengaja maupun tidak masih menjadi salah satu pemicu kebakaran. Satgas Penanganan Karhutla Sumsel mencatat pembukaan lahan dengan cara dibakar masih terjadi. Kondisi ini menjadi tantangan, terutama saat musim kemarau membuat lahan lebih mudah terbakar dan api cepat meluas. Jadi beberapa penyebab kebakaran itu memang mungkin ada masyarakat yang tidak sengaja. Contoh ya buang puntung rokok di lahan, kemudian juga ada pada saat mancing ya yang sering ditemukan oleh di lapangan tuh membawa obat nyamuk akhirnya terbakar. Termasuk juga ada beberapa yang sudah berupaya juga membakar lahan, tetapi tadi sampaikan oleh Polda ada sudah 9 orang yang jadi tersangka karena pembakaran kebun. Gara-gara kesulitan mendapatkan air bersih karena sumber air telah mengering, sejumlah warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terpaksa mengonsumsi air yang kotor dan bau. Sudah 2 bulan lamanya, warga Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, kehilangan sumber air bersih yang telah mengering. Warga pun terus mencari sumber air. Salah satunya, warga mengeruk sungai yang juga sudah mulai mengering. Dari cerukan ini, ada air kubangan yang mereka ambil untuk dikonsumsi. Meski kondisinya keruh dan berbau, warga tetap menggunakan air ini untuk mandi hingga memasak. Meski harus dibayangi ancaman berbagai macam penyakit. Iya, kekeringan itu minum comberan itu loh, dah. Masya Allah, menjijikkan. Nyarinya di sini semuanya? Iya. Nggak ada tempat lain? Nggak ada kok, adanya itu.
Terus sumur, pam gimana Bu? Mati, sumur pam itu gimana? Setiap bulan bayar kok nggak ada tuh gimana? PDAM tuh gimana PDAM? Nggak ada sumbernya atau gimana? Nggak tahu, nggak sampai sini. Berarti warga ngambil air galian ini Bu ya? Iya, comberan ini. Itu untuk apa saja Bu? Ya untuk apa aja lah, untuk masak, untuk mandi, untuk nyuci apapun. Nggak takut gatal atau enggak, gatal dikukur. Perjuangan warga untuk mendapatkan air bersih sangat berat. Mereka harus antre hingga 2 jam karena debit air resapan sangat sedikit. Selain itu, warga harus bolak-balik hingga 6 kali dengan jarak tempuh 2 km setiap hari untuk mendapatkan sumber air. 3 kali. 3 kali saja. Dipakai untuk berapa hari ini? Ya sehari udah habis. Sehari sudah habis. Iya. Ini untuk nanti besok ambil lagi gitu, antri lagi. Oh, diantrikan lagi. Iya, diantrikan. Ngantrinya lagi. berapa lama ini? Ya kadang 1 jam 2 jam lah. 1 jam 2 jam baru ada airnya Bu. 3 drigen. Ini kondisi airnya gimana Ibu? Ya sumure kok. Kados ngoten niku sumure. Kotor. Nggih, mboten bersih. Bantuan air bersih dari pemerintah daerah memang sudah didistribusikan, namun jumlahnya dinilai belum mencukupi kebutuhan warga. Warga Desa Ketro, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pun berharap adanya bantuan air bersih secara rutin dari berbagai pihak hingga warga tidak lagi mengkonsumsi air kotor dan bau. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Masih di Grobogan, Jawa Tengah, Saudara. Sebuah pernikahan di Kabupaten Grobogan menghebohkan publik karena mempelai pria memberikan mahar berupa 1 unit ekskavator mobil, motor, hingga perabotan rumah tangga. Pesta pernikahan Riko dan Laila warga Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menghebohkan publik. Pasalnya, mempelai pria memberikan mahar yang tidak lazim, yaitu ekskavator, tidak hanya alat berat, mobil, motor, hingga perabotan rumah tangga juga diberikan sebagai mahar. Riko yang bekerja sebagai pengusaha sewa alat berat mengatakan, pemberian ekskavator merupakan kesiapannya menafkahi keluarga. Menurut saya ya, mahar ini ya kalau buat saya sendiri suatu kebanggaan. Kalau untuk istri ya untuk menghargai istri sebagai simbol menghargai dan mampu menghidupi lah. Berarti sebagai bentuk rasa sayang terhadap ya, calon istri. Sebagai tanda rasa kasih sayang. Mas kalau nanti juga ini akhirnya ini hasil dari ekskavator ini juga bagus juga. Sementara Laila, sang istri mengaku tidak menyangka mendapat mahar sebanyak itu. Perasaannya pasti seneng ya Mas, semua orang kalau diusahakan juga pasti seneng kan. Saya seneng, bahagia juga. soalnya netizen banyak yang banyak yang komen itu ya, Pak. Gitu ya. Tapi enggak gimana? Rasanya gimana, Pak? Kenapa? Rasanya gimana? Tetap enggak nanggapin aneh-aneh ya? Berapa lama sih kenal dengan sang suami? Baru sih kenal juga November. Terus kan saya kan dulu di Jakarta ya Pak. Kenal dari sosmed. Terus saya pulang sering nyamperin gitu kan. Terus langsung bilang ke orang tua karena udah sama-sama ngerasa cocok sih Pak. Makanya saya berani terima lamarannya terus pilih tanggal buat. Dalam video amatir, mahar bernilai miliaran rupiah tersebut diangkut beriringan ke rumah mempelai wanita di Desa Ketro. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Jelang HUT ke-68 tahun Provinsi Bali, warga sampaikan harapan. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas TV.
Saudara, Kompas Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Saudara, semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli. Berbagai perlombaan digelar seperti lomba tarik tambang. Selain untuk memeriahkan bulan kemerdekaan, kegiatan sekaligus untuk mempererat rasa persaudaraan, kekompakan, dan semangat kebersamaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli. Kegiatan perlombaan berlangsung meriah penuh dengan semarak merah putih. Suasana keakraban terlihat sepanjang kegiatan dengan peserta saling memberikan dukungan dan semangat dalam mengikuti setiap perlombaan. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Bupati Bangli yang diikuti oleh jajaran pimpinan perangkat daerah, ASN, serta pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli. Wakil Bupati Bangli, Iwayan Diar, mengatakan kegiatan lomba tarik tambang yang dilaksanakan tidak hanya sekedar menjadi hiburan dalam menyambut HUT RI ke-81, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kebersamaan antar pemimpin dan pegawai. Bulan Agustus merupakan momentum yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali mengingat perjuangan para pendahulu bangsa. Semangat kemerdekaan tersebut harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas kepemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih hari ini dalam kaitan dengan rangkaian HUT RI yang ke-81, pemerintah Kabupaten Bangli mulai melakukan jalan santai dan hari ini kita melakukan lomba tarik tambang. Inilah bagian untuk bagaimana mengenang pertama dalam rangka peringatan hari ulang tahun. Kedua juga bagaimana membangkitkan semangat para OPD, utamanya persaudaraan, persatuan, untuk bisa membuat press lagi. Nah, ini kan sama dengan kegiatan kayak outbound. Dan untuk tahun-tahun ke depan, mudah-mudahan kita bisa merencanakan lebih bagus lagi, lebih besar lagi. Ini kan ada beberapa nanti dalam rangkaian HUT ini juga ada gerak jalan indah. Ini akan nanti kami di pemerintah daerah melalui panitia HUT harus betul-betul merencanakan untuk tahun depan. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan ini semangat persatuan, kesatuan, menjaga persaudaraan di seluruh Kabupaten Bangli ini bisa kita capai dan bisa kita tingkatkan di hari-hari berikutnya. Kemeriahan perlombaan yang dilaksanakan menjadi gambaran sederhana bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan melalui kebersamaan. Di tengah kesibukan menjalankan pemerintahan, kegiatan menjadi ruang untuk saling berinteraksi, membangun kekompakan, sekaligus menumbuhkan semangat baru dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat. Iwayan Hobiana, Kompas TV, Bangli, Bali. Sementara itu, menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penyewaan baju Nusantara mulai dicari masyarakat. Baju pahlawan dan baju adat dari berbagai daerah menjadi pilihan warga untuk memeriahkan berbagai kegiatan Agustusan. Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, sejumlah masyarakat mulai mencari berbagai kebutuhan untuk memeriahkan Agustusan. Salah satunya dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, paskibraka, veteran hingga baju pahlawan yang kerap digunakan dalam kegiatan pentas seni, karnaval, hingga perlombaan yang bertemakan Hari Kemerdekaan. Di salah satu penyewaan kostum yang ada di wilayah Denpasar Selatan yang menyediakan beragam pakaian tradisional dari berbagai daerah Indonesia, mulai dari ukuran anak-anak, remaja hingga dewasa, tersedia di sini. Anita bilang meski penyewaan sudah ada memasuki bulan Agustus, namun jumlah penyewa tahun ini masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah situasi ekonomi yang tidak menentu, sehingga sebagian masyarakat lebih mempertimbangkan pengeluaran untuk kebutuhan perayaan Agustusan. Biasanya sih kalau 17 Agustus itu kebanyakan kostum Nusantara, pejuang, veteran, atau pahlawan-pahlawan seperti itu. Jujur ya, kalau dibanding dengan tahun lalu, tahun ini agak lesu, agak menurun. Kalau tahun lalu full
kita rame full, hampir 50% dong, ngaruh banget. Biasanya sekolah itu full, banyak, ini ada beberapa sekolah aja, kantor-kantor, biasanya kantor-kantor pemerintah, instansi pemerintah, bahkan kantor wali kota biasanya udah booking full sewa kostum Nusantara, tapi sekarang kayaknya belum ada ya, kalau nggak salah. Itu lagi menurun gratis ya, perekonomian di Indonesia, kebutuhan pokok makin meningkat, jadi orang-orang berhati-hati kali, lebih mengeluarkan uangnya, jadi lebih save money. Sementara masyarakat yang datang untuk menyewa pakaian didominasi akan digunakan oleh sang anak. Dengan memilih menyewa tanpa harus mengeluarkan biaya lebih besar atau lebih hemat daripada membeli maupun membuat kostum sendiri. Sekolah tidak membebani kita sih, enggak. Cuman saya lebih ke biar anak saya juga punya memori 17 Agustusan, biar seru gitu. Lebih murah sewa daripada kita bikin kan. Kalau bikin kan belum lagi kain, belum lagi penjahitnya kan gitu. Harapannya anak-anak ke depannya itu bisa mengerti arti kemerdekaan itu seperti apa. Terus harapannya kalau untuk pemerintah ya paling enggak rakyatnya lebih baik lagi gitu. Sangat mensupport penuh dan mendukung, terutama untuk anak-anak biar mereka bisa mengenang dan mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang mendirikan bangsa Indonesia yang tercinta, seperti itu. Kalau harapannya banyak, cuman salah satunya ya biar anak saya bisa menempuh pendidikan lebih baik, prestasi yang diinginkan bisa tercapai. Intinya berguna buat dirinya, buat masyarakat, dan buat negara ini. Penggunaan pakaian adat dalam perayaan HUT kemerdekaan bukan hanya untuk memeriahkan suasana, namun juga menjadi momen untuk memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada generasi muda. Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Pada sisi lain, saudara, memiliki rumah yang layak dan aman menjadi impian setiap keluarga. Untuk mewujudkan hal tersebut, TNI bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali membantu membangun rumah tidak layak huni milik masyarakat. Salah satunya di Kabupaten Bangli, di mana puluhan rumah warga kini mulai dibenahi. Rumah dengan lantai tanah, dinding bambu, serta atap yang sudah tidak memadai menjadi gambaran sejumlah rumah warga yang masih tergolong tidak layak huni. Melalui program Rumah Layak Huni, TNI bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, terdapat 47 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di Desa Lembean, Gunung Bawu, dan Bayung Cerik. Setelah melalui proses pengecekan dan verifikasi, rumah-rumah tersebut dinilai layak mendapatkan bantuan. Nah, terkait dengan pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu, kami selalu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan arahan pimpinan kami juga, Bapak Pangdam, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Kita harus membantu masyarakat. Dengan dasar itu, kami turun ke bawah dengan pemerintah Provinsi Bali mengadakan pengecekan dan memverifikasi mana yang rumah tidak layak huni, mana yang masih layak huni. Dengan dasar turun ke bawah ini, dengan dasar verifikasi ini, kita mengerjakan rumah-rumah yang layak untuk diberikan bantuan. Rumah yang dibangun memiliki tipe 36 dilengkapi 2 kamar dan teras, sehingga diharapkan lebih aman dan nyaman untuk ditempati keluarga. Om Swastiastu, yang Komang Mulyake mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Bali, kepada Bapak Pangdam 9 Udayana, kepada Bapak Danrem, dan kepada Bapak PT Lion Group atas bantuan rumah tidak layak huni ini. Dia mengucapkan terima kasih. Yang Wayan Suartama dari Desa Tajud, Kabupaten Buleleng. Dulu yang belum memiliki rumah, sekarang yang udah memiliki rumah, dikasih bedah rumah. Yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali dan Pak Andren.
Pembangunan rumah layak huni ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam penyediaan 3 juta rumah. Dalam pelaksanaannya, TNI tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan masyarakat serta pemerintah daerah. Sebelumnya, program serupa juga telah dilaksanakan di Singaraja dengan 10 unit rumah telah selesai dibangun. Tim Liputan Kompas TV, Bali. Saudara, Hari Jadi Provinsi Bali ke-68 pada 14 Agustus 2026 ini, sejumlah warga menyampaikan aspirasi dan harapan untuk pembangunan Bali ke depan. Mulai dari kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat, hingga perbaikan kemacetan, keamanan, dan penguatan UMKM pariwisata. Menjelang Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali pada 14 Agustus mendatang, sejumlah warga menyampaikan harapan dan catatan untuk arah pembangunan Bali ke depan. Dari kalangan mahasiswa, Gekin, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Udayana, menilai setiap kebijakan pemerintah Provinsi Bali harus berangkat dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pembangunan Bali tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga harus memastikan masyarakat menjadi bagian dari setiap proses pengambilan kebijakan. Untuk dari rating mungkin dari 7 sampai ke 8 karena pemerintah Provinsi Bali itu sedikit aku lihat perlu adanya potensi ataupun dukungan-dukungan dari salah satunya mahasiswa, yang dimana banyak sekali pembangunan ataupun isu-isu yang ada di Provinsi Bali itu tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi mungkin pemerintah Provinsi Bali bisa lebih mengedepankan apa sih yang memang perlu ditujukan pada pembangunan di Provinsi Bali ataupun apa yang seharusnya memang diutamakan atau dilakukan untuk Bali ini. Jangan hanya semena-mena untuk keindahannya, jangan hanya untuk kepuasan orang luar terhadap Bali, tapi bisa dilihat lagi lebih sudut pandang lebih dalam terkait kebutuhan masyarakat Provinsi Bali itu sendiri. Sementara itu, pedagang kuliner Gede Agus menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi Bali, mulai dari kemacetan hingga meningkatnya tingkat kriminalitas. Ia berharap pemerintah dapat segera berbenah agar kenyamanan dan keamanan masyarakat tetap terjaga seiring dengan perkembangan Bali sebagai destinasi wisata. Pariwisata kurang, tamunya masih kurang. Saya sebagai dagang, kalau dulu sih bagus penjualan, sampai sekarang jauh sangat merosot ya. Pembangunan Bali sekarang menuju ke arah justru sebaliknya. Kalau masalah pembangunan sih saya kurang tahu, cuma daerah pariwisata sih teman-teman yang bilang tamunya sekarang sepi, jauh dari kemacetan di mana-mana. Ya bukan yang terbaik lah buat Bali biar bisa seperti sebelum Covid itulah. Di sektor pariwisata, pelaku UMKM di kawasan Pantai Sanur, Wayan Murja, turut menyampaikan harapannya untuk kemajuan UMKM Bali. Di tengah tingginya animo wisatawan, ia menilai minat berbelanja saat ini masih perlu didorong, sehingga dukungan terhadap UMKM lokal dinilai penting agar masyarakat Bali juga merasakan manfaat dari perkembangan pariwisata. Bilang positif ya positif, kalau agak menurun ya agak menurun gitu. Tapi yang saya lihat ini kan lalu lintasnya macet banyak. Wisata gimana Pak? Wisata ya lebih meningkat rasanya. Cuma yang animo para tamu itu, para turis itu datang ke sini itu tidak seperti dulu. Kalau ini mau belanja, terutama saya kan penjual ya. Mau penjual mungkin apa yang menyebabkan tidak tahu ya. Saya ingin berpesan supaya pemerintah lebih memperhatikan UMKM masyarakat kecil ini ya, supaya diberi leluasa sedikit ya, jangan yang bermodal besar aja yang diutamakan, ya kasihlah peluang lebih banyak ya. Beragam aspirasi ini menjadi gambaran bahwa di usia ke-68, masyarakat tidak hanya mengharapkan Bali semakin maju, tetapi juga semakin nyaman, aman, dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Putu Farah, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, usai jeda akan kami hadirkan berita olahraga dalam segmen Kompas Sport. Tetaplah bersama kami.
Garuda International Cup 2026, Saudara, siap bergulir mulai 19 Agustus 2026 di Indonesia. Diikuti 13 negara, ajang ini diklaim sebagai turnamen internasional sepak bola usia muda terbesar di Asia. 13 negara termasuk Indonesia akan ambil bagian pada turnamen sepak bola usia muda level Asia bertajuk Garuda International Cup 2026. Sri Lanka hingga Pakistan berpartisipasi di event edisi ke-6 ini. Tim kuat kasta tertinggi Asia seperti Sonan Belmar asal Jepang dan Zhenjiang FC asal Tiongkok siap unjuk gigi. GIC 2026 akan terpusat di 2 venue, yakni Asiop Training Ground dan Ayo Arena pada 19 sampai 23 Agustus. Turnamen mempertandingkan 5 kategori usia, yakni Boys U17, U15, U12, dan U10, dan terbaru U15 Girls yang diikuti 8 tim. Dari tahun ke tahun, kita selalu ingin menjaga tradisi, yaitu dengan menambah banyak negara yang akan berpartisipasi. Jadi target-target kita pastinya kita akan incar-incar negara di luar 13 negara yang ikut tahun ini. Salah satunya tadi juga kita akan berkomunikasi terus dengan negara-negara di luar Asia, termasuk tadi dari Eropa. Kalau nggak sama dengan Toulon turnamen, jadi event yang benar-benar diminati oleh banyak negara dengan akademi-akademinya, sehingga nanti kompetisi ini melahirkan pemain-pemain yang cikal bakal menjadi pemain-pemain tim nasional di negara masing-masing. Kembali ke tanah air, Kemenpora memastikan Kementerian Keuangan telah alokasikan dana anggaran Asian Games untuk kontingen Indonesia. Kementerian Keuangan menggelontorkan dana 127 miliar rupiah. Kemudian Kemenpora menambahkan anggaran sebesar 95 miliar rupiah untuk pemusatan latihan nasional. Sehingga terkumpul total anggaran 222 miliar rupiah untuk mempersiapkan seluruh atlet dari 35 cabang olahraga menuju Asian Games 2026. Anggaran 222 miliar rupiah belum termasuk 61 miliar rupiah untuk memberangkatkan kontingen Indonesia ke Jepang. Dengan total anggaran 283 miliar rupiah, Menpora membedakan anggaran pelatnas dan pengiriman kontingen. Meskipun dana ini satu kesatuan pembiayaan Asian Games. Atlet sama cabornya bertanggung jawab sekarang, jangan nanti mohon maaf ada isu-isu Pak Menpora, Pak Presiden nggak mendukung. Enggak, ada 61, ada 81, kita sisir dari jadi 127, tambah lagi 95. Nah, gitu. Itu untuk yang 2026 aja? 2026 untuk Asian Games. Usai jeda, Saudara, kami ada informasi Japanese Coffee, sajian kopi V60 dingin yang memberikan sensasi berbeda bagi penikmat kopi. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan rangkuman berita hari ini dalam Kilas Peristiwa Jumat. Setelah mendapatkan perawatan dan makan, serta dinyatakan sehat, 35 korban kapal KMP Putri Yasmin yang terbakar di Tanjung Bangko-Bangko Lombok akhirnya dipulangkan. Hari kedua pasca kebakaran kapal Putri Yasmin, pihak keluarga masih setia menunggu kabar terkini. Mereka berharap keluarga mereka segera dapat ditemukan. Aksi pencurian di sebuah minimarket di Denpasar terekam kamera CCTV. Pelaku merupakan buruh serabutan sudah 3 kali beraksi di tempat yang sama. Penyewaan baju Nusantara mulai dicari masyarakat. Baju pahlawan dan baju adat dari berbagai daerah menjadi pilihan warga untuk memeriahkan berbagai kegiatan Agustusan. Hari jadi Provinsi Bali ke-68 pada 14 Agustus 2026, sejumlah warga menyampaikan aspirasi dan harapan untuk pembangunan Bali ke depan. Garuda International Cup 2026 siap bergulir mulai 19 Agustus di Indonesia, diikuti 13 negara. Tim Liputan Kompas TV, Bali.
Ya saudara, ngopi enak tidak harus mahal. Di kawasan Renon dan Pasar Bali, sebuah kedai kopi pinggir jalan ramai didatangi pelanggan berkat racikan kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Salah satu menu favoritnya adalah Japanese Coffee, sajian kopi V60 dingin yang memberikan sensasi berbeda bagi penikmat kopi. Di tengah cuaca terik siang hari di Denpasar, minuman segar seperti es kopi menjadi pilihan untuk melepas dahaga sekaligus menjaga fokus saat beraktivitas. Saat melintasi kawasan Renon, sebuah outlet kopi sederhana di tepi jalan yang ramai didatangi pengunjung jadi pilihan. Ternyata saudara, siang-siang seperti ini rasanya panas, terus dikasih minum kopi ice coffee ya, terutama tadi saya pesan kopi gula aren, itu rasanya sangat nikmat nih saudara. Di Renon saat ini saya berada di pinggir jalannya, saya menemukan sebuah kopi yang enak banget, walaupun dia kaki 5 tapi rasanya bintang 5. Tadinya gimana sih cara pembuatannya? Yuk kita lihat cara pembuatannya. Japanese Coffee menjadi sajian paling unik di tempat kopi ini. Kopi V60 yang dibuat dengan metode seduh manual menggunakan air panas dituang perlahan ke atas bubuk kopi Arabica. Kopi ini biasanya disajikan hangat, namun di tempat ini justru disajikan dengan es sehingga memberikan sensasi segar saat dinikmati. Kita ada kopi, berbagai jenis macam olahan kopi dari americano, cappuccino, latte, dan juga V60, dan juga ada yang non kopi juga. Jadi banyak variannya di sini, ada juga jajanan yang jajanan gitu. Jadi baca Japanese itu pakai metode V60, manual brew V60, itu pakai Arabica, full Arabica, kita pakai Arabica Nusantara, kita bermacam-macam kita pakai. Jadi itu metodenya V60 dijadikan es. Jadi bisa dibilang V60 yang dingin lah. Dan juga ada sinakter kita namanya Numbas Kopi. Itu yang banyak dicari juga. Ini jam-jam sekarang nih, jam-jam makan siang, pagi, sama malam. Malam juga ramai di sekitar jam 7-8. Selain menyajikan beragam racikan kopi, kedai ini juga menawarkan aneka minuman non-kopi seperti jus buah dan minuman soda berperisa serta berbagai camilan ringan. Seluruh menu dibanderol dengan harga terjangkau mulai dari belasan hingga Rp20.000. Cita rasa yang konsisten menjadi salah satu alasan pelanggan kembali berkunjung. Ya, saya sering singgah beli kopi di sini, kebetulan sekolah anak dekat sini. Beli kopi di sini apa aja yang paling sering beli? Saya suka yang kalau ice gula aren, kalau yang hot enak cappuccino-nya di sini enak. Yang paling rekomen menurut dia apa? Kalau rekomen cappuccino, hot cappuccino enak di sini. Walaupun di pinggir jalan gini dan UMKM, tapi rasanya nggak kalah beda ya. Untuk rasa nggak kalah ya dengan yang di kelas kopi-kopi coffee shop itu, dan dari sisi harga ya sangat terjangkau. Dengan cita rasa yang nikmat dan suasana Renon yang nyaman, kopi di tempat ini menjadi pilihan pas untuk dinikmati sambil bersantai. Putu Farah, Desi Indah Lestari, Kompas TV, Denpasar, Bali. Baik saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini dalam program Kompas Pagi. Tetap saksikan sejumlah acara dan berbagai informasi menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Follow Instagram dan Facebook kami di Kompas TV Dewata, serta saksikan tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Saudara, Kompas sepekan akan hadir esok hari pukul 6 hingga 7 WITA. Mewakili tim redaksi Kompas TV Dewata, kami mengucapkan selamat hari jadi pemerintah Provinsi Bali yang ke-68 tahun. Semoga dengan memperkuat sinergi dan komitmen bersama, pemerintah dapat mewujudkan Bali yang lebih maju. Dirgahayu Pemerintah Provinsi Bali. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi 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 Om.